Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yeni Utami, NIM 192111014. Di sini saya akan menyampaikan tentang Fazlur Rahman, tentang metode tafsir Al-Qur'an dalam pemikiran Fazlur Rahman, dan relevansinya bagi kemajuan studi tafsir Al-Qur'an. Fazlur Rahman dilahirkan di daerah Hazara, India Inggris yang sekarang menjadi Pakistan, pada 21 September 1919. Pendidikan Rahman dimulai dari lingkungan keluarga yang taat beragama. Ia berasal dari keluarga bermadzhab Hanafi. Ayahnya bernama Maulana Sahab Aldin adalah seorang alim yang terkenal dan sebagai pengajar di madrasah tradisional. Ia sangat apresiatif terhadap pendidikan modern. Ayahnya memperhatikan Rahman dalam hal mengaji dan menghafal Al-Qur'an. Sehingga pada usia 10 tahun, Rahman telah hafal Al-Qur'an. Pengaruh ayah dan ibunya tersebut sangat kuat dalam membentuk kerangka pemikiran dan pengalaman keagamaan Fazlur Rahman. Sang ayah yang dididik dalam pola pemikiran Islam tradisional, namun toleran terhadap nilai-nilai modernitas. Dari ibunya diajarkan nilai-nilai kebenaran. Kedua orang tuanya ini ikut memberi bekal yang cukup signifikan dan mendasar terhadap pembentukan kepribadian dan keintelektualan Fazlur Rahman pada masa selanjutnya. Selanjutnya, pada tahun 1933, Rahman melanjutkan studinya dengan memasuki sekolah modern. Pada tahun 1940, dia menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar dalam bidang bahasa Arab pada Universitas Punjab. Selanjutnya, Rahman melanjutkan studi doktornya ke Oxford University dan berhasil meraih gelar dalam bidang filsafat pada tahun 1951. Pada masa itu, Rahman giat mempelajari bahasa-bahasa barat, sehingga ia banyak menguasai bahasa asing. Penguasaan bahasa membantunya untuk memperdalam dan memperluas keilmuan, terutama dalam bidang studi-studi Islam. Pada tahun 60-an, Rahman diundang pulang ke tanah airnya Pakistan dan diberi kedudukan sebagai anggota Dewan Penasehat Ideologi Islam pemerintah Pakistan. Setelah melepas jabatannya di Pakistan, Rahman hijrah ke barat dan menetap di Chicago sampai dia meninggal pada 26 Juli 1988. Sebelum membicarakan tentang metode penafsiran Al-Qur'an Fazlur Rahman, sebelumnya kita akan membahas konsep Rahman tentang Al-Qur'an. Konsep Rahman tentang Al-Qur'an sebagaimana yang dapat disimpulkan dalam bukunya, Al-Qur'an secara keseluruhan adalah kata-kata, kalam Allah, dan dalam pengertian biasa. Juga keseluruhannya merupakan kata-kata Muhammad. Jadi, Al-Qur'an murni kata-kata ilahi. Namun tentu saja, ia sama-sama secara intim berkaitan dengan personalitas paling dalam Nabi Muhammad yang hubungannya dengan kata-kata kalam ilahi itu tidak dapat dipahami secara mekanis seperti hubungan sebuah rekaman. Kata-kata kalam ilahi mengalir melalui hati Nabi. Dalam definisi Rahman itu mengasumsikan bahwa pola hubungan atau model pewahyuan yang dibangun antara Al-Qur'an sebuah teks, Allah adalah pengarang, dan Muhammad. Pengasumsian Muhammad sebagai penerima sekaligus pembicara ini menegaskan bahwa secara psikologi, Muhammad berpartisipasi baik mental maupun intelektual dalam penerimaan wahyu itu. Selanjutnya adalah kritik Fazlur Rahman terhadap metode tafsir klasik. Fazlur Rahman mengkritisi bahwa metode penafsiran klasik cenderung menggunakan pendekatan dalam menginterpretasikan Al-Qur'an secara terpisah dan sepotong-potong, sehingga mengakibatkan persoalan yang dihadapi bukannya selesai, tetapi justru menimbulkan persoalan baru. Fazlur Rahman juga mengemukakan kekecewaan terhadap kaum modernis yang tidak mampu menawarkan metodologi penafsiran yang handal dalam mengatasi problem umat Islam era kontemporer. Al-Qur'an tidak bisa dipahami secara atomistik, melainkan harus sebagai kesatupaduan yang terjalin satu sama lain sehingga menghasilkan pandangan yang pasti. Pemahaman yang seperti ini tidak didapatkan dalam penafsiran-penafsiran klasik. Mereka terlalu bermain dengan kata-kata yang menyebabkan mereka terjebak dalam penafsiran literal tekstual. Bagi Rahman, fenomena ini terjadi dikarenakan ketidaktepatan dan ketidaksempurnaan alat-alat yang disebabkan kegersangan metode penafsiran.
Rahman menawarkan suatu metode yang logis, kritis, dan komprehensif, yaitu metode penafsiran double movement atau gerak ganda. Metode ini memberikan pemahaman yang sistematif dan kontekstualis, sehingga menghasilkan suatu penafsiran yang tidak atomistik, literalis, dan tekstualis, melainkan penafsiran yang mampu menjawab persoalan-persoalan kekinian. Adapun yang dimaksud dengan gerakan ganda adalah dimulai dari situasi sekarang ke masa Al-Quran diturunkan dan kembali lagi ke masa kini. Persoalan mengapa harus mengetahui masa Al-Quran diturunkan, sedangkan masa dahulu dengan masa sekarang tidak mempunyai kesamaan. Untuk menjawab persoalan ini, Rahman mengatakan, Al-Quran adalah respon ilahi melalui ingatan dan pikiran Nabi, sehingga kepada situasi moral sosial masyarakat Arab pada masa Nabi. Artinya, signifikansi pemahaman setting sosial Arab pada masa Al-Quran diturunkan disebabkan adanya proses dialektika antara Al-Quran dengan realitas, baik itu dalam bentuk tahmil, menerima dan melanjutkan, tahrim, melarang keberadaannya, dan taghyur, menerima dan merekonstruksi tradisi. Gerakan pertama bertolak dari situasi kontemporer menuju ke era Al-Quran diwahyukan, bahwa perlu dipahami arti dan makna dari suatu pernyataan dengan cara mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan Al-Quran tersebut hadir sebagai jawabannya. Dengan kata lain, memahami Al-Quran sebagai suatu totalitas di samping sebagai ajaran-ajaran spesifik yang merupakan respon terhadap situasi-situasi spesifik. Kemudian respon-respon yang spesifik ini digeneralisir dan dinyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral umum yang dapat disaring dari ayat-ayat spesifik yang berkaitan dengan latar belakang sosiohistoris dan rasiologis yang sering diungkapkan. Selama proses ini, perhatian harus diberikan pada arah ajaran Al-Quran sebagai suatu totalitas sehingga setiap arti atau makna tertentu yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan, dan setiap tujuan atau sasaran yang diformulasikan akan berkaitan dengan lainnya. Singkatnya, dalam gerakan pertama ini, kajian diawali dari hal-hal yang spesifik dalam Al-Quran, kemudian menggali dan mensistematisir prinsip-prinsip umum, nilai-nilai, dan tujuan jangka panjangnya. Gerakan kedua dari masa Al-Quran diturunkan setelah menemukan prinsip-prinsip umum yang tadi, kembali lagi ke masa sekarang, dalam pengertian bahwa ajaran-ajaran atau prinsip yang bersifat umum tersebut harus ditubuhkan dalam konteks sosiohistoris yang konkret di masa sekarang. Untuk itu, perlu dikaji secara cermat situasi sekarang dan dianalisa unsur-unsurnya, sehingga situasi tersebut dapat dinilai dan diubah sejauh yang dibutuhkan, serta ditetapkan prioritas-prioritas baru demi mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran secara baru pula. Gerakan kedua ini juga akan berfungsi sebagai pengoreksi dari hasil pemahaman dan penafsiran yang dilakukan oleh gerakan pertama, karena jika hasil-hasil pemahaman itu tidak bisa diterapkan dalam masa sekarang, itu artinya telah terjadi kegagalan dalam menilai situasi sekarang dalam memahami Al-Quran. Fadlur Rahman selanjutnya meyakinkan bahwa apabila kedua momen gerakan ganda ini berhasil diwujudkan, niscaya perintah-perintah Al-Quran akan menjadi hidup dan efektif kembali. Selanjutnya, analisis atas metode tafsir double movement Fadlur Rahman. Fadlur Rahman telah mempresentasikan sebuah metodologi yang sistematif dan komprehensif dalam memahami Al-Quran. Ia meyakini bahwa prinsip-prinsip Islam secara spesifik dan unik dirancang untuk menciptakan sesuatu tatanan masyarakat yang adil dan stabil. Maka yang ingin dilakukan oleh Fadlur Rahman adalah bukanlah membangun kembali tradisi Islam sebagaimana yang pernah eksis dalam beberapa konteks sejarah, tetapi ia merencanakan suatu cara untuk mengungkap kembali seperangkat prinsip unggulan yang islami dalam masyarakat sepanjang sejarah. Kemudian relevansi pemikiran tokoh bagi kemajuan studi tafsir Al-Quran. Epistemologi Fadlur Rahman memiliki relevansi yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran Al-Quran dan hadis pada era modern, yaitu dalam aspek pengembangan
dan sistematisasi metodis untuk mendapatkan penafsiran dan pemahaman yang komprehensif dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan umat Islam sekarang ini, khususnya pada aspek hukum Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.